Selamat malam. Jumpa dengan gua, Verbal Kind, di Verbal Kind Podcast. Ya, ini adalah episode pertama dari nantinya sekian banyak episode yang mungkin akan aku coba bikin lagi. So, ini adalah podcast yang nemenin waktu senggang lo atau waktu istirahat lo, entah itu pagi, siang, ataupun malam ketika kalian gabut. Nah, untuk pembahasannya memang pembahasan 18+, jadi make sure that kalian sudah berusia di atas 18 untuk ngedengerin podcast ini. Dan sesuai dengan judul, di sini judulnya adalah Bersenggama Lirih di Udara. Oke, mungkin teman-teman pendengar semuanya penasaran dan sudah mulai menerka-nerka. Kira-kira apa dibalik judul Bersenggama Lirih di Udara ini? Ya, dan mungkin teman-teman sebagian udah tahu. Ini adalah tentang phone sex. Ya, sesuatu yang familiar mungkin di kalangan teman-teman semuanya, dan atau justru teman-teman aktif dengan aktivitas ini, aktif melakukan phone sex. No, it's okay, itu bukan penyimpangan juga. Dan ya, tiap orang punya sesuatu untuk mengekspresikan atau doing sexual activity. Jadi banyak banget macam-macam sexual activity, dari yang virtual atau langsung dengan physical touch. Dan ini relate banget sama teman-teman semuanya yang mungkin mempunyai hasrat lebih, ingin memuaskan diri atau pasangan. Namun pandemi ini jadi mungkin ada ketakutan ketika teman-teman harus ketemu secara fisik. Jadi mungkin phone sex adalah salah satu alternatif terbaik yang teman-teman bisa lakuin di masa pandemi ini. Oke, jadi mungkin teman-teman langsung bisa ngebayangin ya tentang, bahasanya tentang phone sex gitu. Dan oke, mari kita langsung ke beberapa hal yang pengen aku share ke teman-teman sekalian. Jadi dari beberapa waktu yang lalu, kayak aku coba ngulik kenapa sih orang-orang tertarik untuk melakukan hal-hal yang kayak gini. Ya, salah satu alasan yang mendasari teman-teman buat melakukan aktif tentang phone sex sendiri itu yang udah aku sebutin di awal. Karena pandemi juga, aku menemukan beberapa poin. Beberapa poin ini mungkin akan relate dengan alasan-alasan kenapa dari kita melakukan hal tersebut. Yang pertama, ketakutan untuk melakukan seks yang real atau having sex dengan physical touch. So, teman-teman kayak pernah kepikiran buat, aku kayaknya pengen melakukan sexual activity, tapi dengan aku masih merasa takut gitu karena aku masih virgin atau dengan hal yang lain, punya dibatasin oleh orang tua dan gak bisa hang out dengan waktu yang lama. Nah, jadi mungkin ketakutan melakukan real sex, dan didukung juga dengan beberapa resiko-resiko yang bakal ditanggung ketika teman-teman benar-benar melakukan seks secara fisik gitu. Jadi untuk di poin pertama, menurut aku kayak ya udah, real sex karena nggak bisa digapai, mungkin alternatif ini bisa dipakai gitu. Oke, tunggu, saya sambil nyalain. Aku mau nyalain rokok dulu.
lagi mungkin karena teman-teman lagi nggak ada partner buat melakukan physical touch. Jadi lagi nggak ada partner, atau mungkin justru teman-teman lagi LDR. Nah, LDR ini relate banget sih. Di sisi lain untuk melakukan video call sex atau VCS itu, mungkin teman-teman ada yang jauh lebih dapat feel-nya ketika melakukan phone sex dengan posisi partner yang sedang jauh, atau teman-teman yang punya hubungan jarak jauh LDR. Ini menjadi alternatif yang sangat membantu teman-teman buat mencurahkan kasih sayang teman-teman ke pasangan, even dalam ruang yang berbeda gitu. Jadi LDR atau ketika nggak punya partner, apalagi teman-teman menggunakan beberapa aplikasi dating yang sekarang sudah marak banget, kayak Tinder atau mungkin dari Twitter, ini udah pasti relate banget ketika teman-teman dalam posisi yang jauh, terus setiap orang punya desire masing-masing buat aku harus ngelakuin ini biar aku nggak pusing, atau oke, aku pengen memuaskan si partner aku yang jauh di sana gitu. And then itu bakal bisa banget dilakuin. Jadi nggak menutup kemungkinan buat doing phone sex gitu. Terus untuk alasan selanjutnya, nah ini nih yang sering banget aku temuin ketika aku nanya ke beberapa orang alasan buat melakukan phone sex, yaitu penasaran. Dan buat pendengar yang mungkin baru ngedengerin istilah phone sex atau masih penasaran tentang aktivitas seksual ini, ya mereka rata-rata mencoba untuk pertama kalinya karena merasa penasaran dengan aktivitas phone sex ini. And then apa yang mereka dapat? Kalau menurutku ada dua kemungkinan. Mereka bakal enjoy dengan aktivitas ini, atau bahkan biasa banget, kayak oke, kita kupas satu persatu. Dari rasa penasaran ini akan menimbulkan beberapa dua tadi yang aku sebutin, yang bisa dua alasan yang bisa bikin mereka ngelanjut melakukan aktivitas ini, atau we just stop right now and kayaknya aku nggak bisa melakukan ini. Yang pertama dulu, ketika melakukan phone sex, aku nggak tahu yang teman-teman rasain kayak gimana, tapi dari beberapa pengalaman yang banyak orang ceritain ke aku, mereka menyukai aktivitas ini dan mereka bisa berfantasi sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka bisa mencari partner yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa, nanti langsung masuk ke poin keempat, ke fantasy atau sexual reference gitu. Mungkin dari teman-teman tuh ada yang suka sama orang yang punya suara yang rendah banget atau deep voice, bisa berfantasi menjadi domination, dan dom and sub itu that's a istilah-istilah itu. Jadi didominasi dan ada submissive juga, bisa melakukan role play. Jadi teman-teman itu kayak ngeset gitu dari beberapa scene, semisal ayo kita berfantasi seolah-olah kayak di kantor
Jadi kalian bisa bikin role play seolah-olah mungkin si cowok pemerannya kayak jadi bos, dan si perempuan ini bakal jadi sekretaris gitu. Nah, ya memanfaatkan imajinasi itu untuk melakukan phone sex. Dari beberapa orang memang benar-benar menikmati itu gitu. Jadi bahkan untuk yang benar-benar menyukai phone sex, mereka bisa merasakan sensasi yang jauh berbeda, kayak justru lebih real, karena sama-sama memanfaatkan satu indera mungkin. Ini khusus untuk penikmat ya, atau yang melakukan phone sex secara rutin, bisa merasakan sensasi yang jauh berbeda dan jauh lebih menikmati itu. Begitu. Mungkin dari moan si pasangan bisa membuat mereka turn on, dari perlakuan kayak tadi di domination atau submissive kayak gitu, dan juga ya meroleplaykan sebuah scene seperti dalam film-film sesuai sama fantasy mereka masing-masing. Dan ya itu sih kalau dari beberapa yang aku udah kumpulin, kenapa orang bisa sampai melakukan atau justru aktif tentang mengenai phone sex gitu. Terus yang selanjutnya, kayak melakukan phone sex itu nggak ada atau minim banget resiko. Yang dimaksud minim banget resiko, oke, kita langsung compare dengan melakukan seks secara langsung. Jelas tidak ada resiko kehamilan di sini, tidak ada resiko penyakit juga yang ditularin, dan benar-benar sedikit banget resikonya. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, kayak resiko-resiko yang bakal ditimbulin jauh dibandingkan dengan melakukan seks secara langsung. Terus, nah ini yang menarik, ada beberapa poin, 3 poin terakhir ini menarik karena di poin yang ketiga terakhir ada yang urgent untuk melakukan ini. Kayak misal buat teman-teman cowok yang ngedengerin mungkin ingin melakukan masturbate, tapi gue udah bosen nih kayaknya harus pakai video berbuka situs-situs dewasa. Jadi kayak oke, kita lebih bisa nyoba buat connect sama orang nih, atau melakukan kesenangan berdua gitu dengan calon partner. Ya udah, dicoba aja dengan cara melakukan phone sex. Jadi urgent. Teman-teman biasanya suka memanfaatkan beberapa platform sosial media buat mencari pasangan virtual. Jadi ya udah gitu, kayak okay, I want to masturbating, but I need something more than just the watching porn. So mereka memutuskan untuk dicoba deh melakukan phone sex, dan mungkin saling bertemu dengan fantasi yang sama, dan bisa terjadi juga kayak gitu. Dan yang kedua terakhir itu instant sex. Kenapa aku sampai ngangkat atau naruh kategori ini sebagai latar belakang kenapa orang melakukan phone sex? Ya, instant sex. Mungkin dari beberapa orang ketika melakukan hubungan seksual, mereka butuh yang namanya pendekatan terlebih dahulu. Mereka harus punya kecocokan, match dalam beberapa hal, merasa nyaman terlebih dahulu. Nah, ini mostly tidak berlaku di phone sex, karena kita cuman nyamain fantasy, and then kalian setuju untuk melakukan itu, and then just do it. Ya udah gitu, bisa dilakuin langsung. Kayak oh ya, kamu qualified untuk bikin aku turn on kayaknya. Kamu punya typical suara yang aku mau, kamu punya typical fantasy yang aku mau,
Terus oke, kita set role playnya kayak gimana. Dan ya, that's instant. Jadi langsung bisa dilakuin tanpa pengenalan dulu. Terus justru lebih kayak gue nggak peduli look kayak gimana. Anjir. Jadi nggak peduli looknya kalian tuh kayak gimana, nggak harus tahu. Secara appearance tidak ada physical requirement tertentu untuk melakukan hal ini. Jadi itu bisa dilakukan secara instan gitu. And then ya udah, nanti ketika kalian sudah sama-sama terpuaskan atau whatever, mungkin terpuaskan atau enggak, setelah selesai melakukan itu, you can just go away or just come back when you're feeling horny again. So jadi kayak gitu. And then yang terakhir, of course masih relate sebenarnya, karena ini doing virtual sex without feelings. Jadi nggak harus yang punya pasangan, yang sedang LDR baru bisa melakukan phone sex, tapi even kalian ingin melakukan aktivitas ini, itu sebenarnya tanpa feeling gitu. Kayak balik lagi ke fantasinya. Kalau emang semua fantasi memenuhi, ya udah, you can just do it gitu. Yang pengen aku sampaikan di sini, doing phone sex is a funny thing if you do it right and you really enjoy with it. Jadi pastiin teman-teman, even ini adalah aktivitas seksual secara virtual yang instan, pastikan teman-teman punya partner yang sesuai dengan fantasi kalian, yang bisa nge-treat kalian yang secara baik juga, dan just enjoy that thing gitu. Kalau misal ada teman-teman yang punya ide atau sesuatu yang bisa diangkat dan dijadiin podcast di tempat aku, teman-teman bisa kontak saya langsung. Ini kenapa ngomongnya jadi formal ya? Teman-teman bisa kontak aku juga. Ini cuman hal-hal iseng yang aku pengen share dengan teman-teman. Jadi ya, semoga bisa nemenin malam teman-teman semuanya. Bisa jadi penghantar tidur, bahkan kalau buat teman-teman yang susah tidur, semoga nyaman juga didengerin. Nah, sampai sini dulu. Selamat istirahat yang ngedengerin ini di malam hari. Semoga nyenyak tidurnya, dan selamat beraktivitas juga buat teman-teman yang sedang beraktivitas kalau ngedengerin ini. Itu aja dari saya. Farewell kind, pamit undur diri. Terima kasih.